Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat tani dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada sahabat dan sobat petani Indonesia dimanapun berada ya. Sahabat dan sobat ya, dalam kesempatan ini saya akan mengubah berkebun tanpa nyangkul ya. Bahkan nyiramnya mungkin cukup 3 bulan atau 4 bulan sekali ya. Jadi ini petani malas sih sebenarnya ya, tapi kesuburannya luar biasa ya sobat ya, karena saya udah pilot project di Timun uji coba ya. Karena mungkin yang akan menjadi kendala, terutama saya menginspirasi para ibu rumah tangga ya, yang tidak ada lahan di perumahan, sudah di paving block, sudah dicor ya, tapi bisa berkebun ya, dengan memanfaatkan pupuknya dari LRT, limbah rumah tangga, seperti sayuran, kemudian sisa-sisa sayuran, sisa makan, lauk pauk ya, kemudian juga sisa nasi, kemudian air leri yang difermentasi ya. Nah, sobat dan sobat ya, saya akan membuat media dari galon ya. Nah, galon sekarang kan daripada dibuang begitu saja ya, lebih baik dimanfaatkan. Nah, sobat dan sahabat ya, ini sebuah galon ya. Nah, caranya seperti apa ya? Baik yang belum subscribe, sebelum saya jelaskan, subscribe terlebih dahulu biar gak setiap saya bikin video selalu ada informasinya. Sobat dan sahabat ya, daripada galon ini dibuang begitu saja tidak bermanfaat, lebih baik dimanfaatkan untuk tanaman. Nah, sobat dan sahabat ya, cukup dengan medianya solder ya. Nah, sobat dan sahabat ya, kita akan berikan lubang di sini. Nah, 2 ya, di solder 2 ya, 180 derajat. Nah, seperti ini, bolongnya udah 2 ya, 2 ya. Kemudian sobat dan sahabat ya, nah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memasukkan oksigen untuk bersirkulasi nanti ke akar. Nanti kan saya akan jelaskan ya. Kemudian bagian atasnya itu dilubangin ya. Nah, 360 derajat itu dibagi 4 ya. Nah, perlu sekitar 20 cm ya. Nah, jadi jarak lubangnya itu sekitar 1 sentian lah, boleh diperkirakan ya. Nah, dilubangin seperti ini ya. 360 dibagi 4. Jadi kalau satunya itu 10, berarti di sini ada 40 lubang. Nah, 40 lubang ya. Nah, saya tunjukkan yang sudah dipotong. Nah, ya. Nih ada 40 lubang ya, seperti ini. Nanti tutupnya ini kita
buka ya, tutupnya kita buka. Nah kemudian para sobat dan sahabat ya, kita akan kasih sumbu ya. Nah sumbu yang efektif nah, itu kalau kain susah ya, saya sarankan sobat dan sahabat nyari bekas busa ya. Oke, saya akan tunjukkan ya para sobat dan sahabat ya. Nah, nanti galon ini dibuang ya, sobat. Dipotong ya, bukan dibuang ya. Oke ya. Dipotong ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih, dipotong kira-kira seperti ini. Nah kemudian sobat dan sahabat ya, kalau saya udah kehabisan stok jadinya beli ya, biasanya di toko kasur ya. Nah tersedia ya. Nah kemudian ya, ini sekitar 15 cm ya. Nah saya potong dulu ya, nih sekitar 15 cm. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ini diperkirakan 40, kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Nah seperti ini ya. Nah sobat dan sahabat, kemudian ini dibulatkan seperti lingkaran bat nyamuk ya. Nah setelah itu kita masukkan ke sini ya. Nah tujuannya apa ya sobat ya, jelas nanti ini dimasukkan ke dalam ini ya. Nah diperkirakan segini ya. Nah jadi ini yang ke atas untuk memberikan serapan air pada akar ya. Kemudian lubang-lubang yang ini ya, ini ketika air surut itu memberikan oksigen, karena nanti oksigen ada di sekeliling ini. Nah ini kelebihannya, selain memasukkan oksigen, ini level air ya, ini diperkirakan sekitar 5 liter isinya ya, diperkirakan isinya 5 liter. Jadi selama air itu belum habis ya, ini 3 bulan 4 bulan ya, air itu sampai habis. Jadi nyiramnya, ngisi airnya ya 4 bulan sekali ke tanaman ya. Nah saya buatkan 2 tipe ya. Nah oke ya, kita akan coba ya. Nah sobat dan sahabat ya, sebelum kita masukkan media, kita isi dulu air ya. Nah isi dulu air. Nah lepernya segini sobat ya, ini ya sekitar 5 literan ya. Nah kemudian ini dimasukkan. Nah masukannya kalau lurus gini sulit ya. Nah miring kayak gini. Nah tekan. Nah udah berair ya. Nah ini tujuannya sobat dan sahabat ya, karena ini nanti nggak bisa dicabut, ditarik. Ini apabila kita mau ngisi air di sini pakai selang ya. Nah nanti yang akan tunjukkan saya yang bisa dicabut ya. Nah sobat dan sahabat ya, nah udah center ya, di tengah ya.
Nah, kemudian sobat dan sahabat ya, saya membuat media ini dari sekam bakar dan sekam, kemudian kompos, kemudian tanah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita masukkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kelebihannya tanpa nyiram. Nah, jadi nanti si akar itu akan ketemu dengan busa ini. Si akar itu akan ketemu dengan busa yang ini ya, para sobat dan sahabat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti sisakan sekitar 5 cm. Jadi kalau langsung sobat dari biji, kita tinggal kasih semaian ya. Kalau saya menyemai 4 atau 3 ya. Nah, tapi itu jadi semua ya, sobat ya. Nah, pertumbuhannya sangat luar biasa ya sobat dan sahabat ya. Oke, nah ya, ini udah nggak usah nyiram lagi sobat dan sahabat ya, karena terjadi kelembaban dari bawah ke atas, karena berat jenis air itu dia akan dengan media yang ditekan dia akan merembas naik ke atas ya. Oke, kita lihat hasilnya ya sobat dan sahabat ya. Karena kan mungkin menjadi kendala ya, orang bertani itu tidak punya lahan ya, sudah di batu, sudah di semen, apalagi di perumahan ya. Nah, sobat bisa terlihat ya, ini bukan hidroponik ya para sobat ya. Nah, lihat pertumbuhannya ya. Coba sobat bayangkan ya, saya semai 4 ya. Ini ininya masih ada ya, semai 4 itu tumbuh semua ya, tuh seperti yang terlihat. Ini enggak dari semai itu sama sekali nggak disiram ya sobat ya. Nah, ini timun ya. Nah, ini timun ya. Nah, kelebihannya para sobat dan sahabat ya, pertumbuhan akarnya sangat luar biasa. Sobat dan sahabat bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini tipe yang pertama yang saya buat. Itu tipe yang kedua nggak bisa diangkat. Kalau ini bisa diangkat ya sobat ya. Ini belum saya kasih pupuk ya. Tapi pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan sobat masih belum bisa diorganik gak apa-apa ya, mau kasih, kalau saya sarankan dari bawah, dari airnya. Nah, air ini sampai berubah menjadi coklat ya sobat ya. Nah, kita angkat ya. Nah, ini belum saya kasih penunjang. Saya pengen tahu kenapa saya tanam 3 atau 4 supaya si tanaman itu kokoh ya. Artinya kalau digabung diikat gini kan kokoh, berdiri ya. Tuh. Ini 70 cm ini masih bisa berdiri ya. Karena apa? Batangnya kuat ya. Nih, saya akan coba angkat ya. Ini tipe pertama yang saya buat ya. Yang tadi itu tipe ke-1 nggak bisa diangkat ya. Tuh. Lihat sobat ya. Nah, seperti ini ya, tuh akarnya ya. Nah, kalau mau kasih pupuk ya, kalau ini saya bukan hidroponik. Kalau hidroponik itu ada sirkulasi ya, tapi ini enggak ya. Nah, ini tuh airnya itu dingin, karena yang membuat, karena apa, oksigen masih bisa masuk dari sini. Ini lubang-lubang ya. Nah,
Tuh seperti ini ya sobat ya. Nah kenapa saya tanamnya 3 atau 4 ya, karena di lahan yang sempit produksi melimpah gitu kan ya, beda dengan tanam satu gitu kan. Kalau ini, kalau misalkan ada 10 galon, kalau satu tanaman, tapi kalau 40. Nanti perawatannya seperti apa ya, ini masih masa proses pertumbuhan ya para sobat dan sahabat. Nanti saya perkembangannya, cara pemupukannya sampai berbuah ya, saya akan bikin videonya. Dan tidak hanya di sayuran saja ya sobat dan sahabat ya. Jadi untuk kapasitas ibu rumah tangga ya, cukup punya bibit 5 jenis aja, atau satu polybag 2 galon itu dengan 5 jenis. Ada timun, ada terong, ada cabai, ada kacang panjang ya, itu sudah nggak perlu beli sayuran ya sobat dan sahabat ya. Nah mudah-mudahan video ini menginspirasi. Nanti saya akan buat video lagi di tomat dengan proses seperti ini, nanti pertumbuhannya seperti apa ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan pernah kendor, selalu mencoba ya, karena tidak ada orang yang berhasil dengan teori ya. Orang berhasil karena mencoba, memulai, praktek. Kalau selama berteori ya, itu tidak akan berhasil, karena hanya angan-angan untuk mencobanya nggak ada gitu kan ya. Nah jadi konsep ini ya, saya akan membuat video-video dari berbagai jenis tanaman, juga nanti melon, juga nanti semangka ya. Karena kan kalau sobat sudah tahu ya, ini sebenarnya peluang bisnis ya. Nah kenapa petani itu nggak ada penerusnya dari anak muda? Karena dia tidak bisa menciptakan konsep pendapatan harian ya. Kalau kita kumulatifkan itu bisa melebihi daripada UMR. Karena apa? Bertani panas, kemudian harus nyangkul. Nah kalau ini tanpa nyangkul ya, kalau ini tanpa nyangkul tapi hasilnya luar biasa ya. Mudah-mudahan para sobat dan sahabat mau memulai dan mencoba. Setelah nonton video saya, nantikan di penanaman media galon ya, untuk tanaman tomat, cabai, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.